Pandemi memang masih belum usai. Walaupun sudah tidak semenakutkan sebelumnya, pandemi kini sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Penggunaan masker maupun hand sanitizer tampaknya telah menjadi kebiasaan baru yang justru menjadi canggung bila tidak dilakukan. Pandemi ini tidak hanya melahirkan kebiasaan baru, karena kebiasaan baru tersebut justru menjadi jawaban atas upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat. Terlebih untuk mencegah penularan yang meluas melalui interaksi yang biasa dilakukan. Ruang-ruang publik yang biasa menjadi tempat bagi masyarakat untuk berinteraksi harus dibatasi, begitupun kegiatan yang mengundang keramaian seperti pernikahan, sekolah, bekerja, bahkan kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh pemerintah setiap minggunya, yaitu CFD atau Car Free Day. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas guna menurunkan ketergantungan mereka terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan memilih berjalan ataupun menggunakan kendaraan tidak bermotor dan kendaraan umum. Di dunia, Car Free Day ini diperingati setiap tanggal 22 September. Car Free Day di Indonesia sendiri pertama kali dimulai pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta, yang kemudian meluas ke setiap kota yang ada di Indonesia, di mana LSM Lingkungan menjadi pencetus awal terselenggaranya kegiatan ini. Pada awalnya, Car Free Day ini dilaksanakan selama 8 jam pada hari Minggu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang setiap bulannya pada minggu terakhir. Namun karena ada keluhan dari masyarakat terkait durasi yang panjang, sehingga pada tahun 2009 dipersingkat menjadi 2 jam. Kemudian penyelenggara Car Free Day ini ditambah dari sebulan sekali menjadi 2 kali dalam sebulan, hingga 4 kali dalam sebulan secara bertahap. Car Free Day ini biasanya diselenggarakan dengan menutup ruas jalan sejauh beberapa ratus meter yang kemudian dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti berolahraga, sarana rekreasi, ajang berjualan pedagang kecil, bermain dengan hewan peliharaan, sarana sosialisasi, dan promosi sebuah komunitas, institusi, bahkan perusahaan. Di Surakarta sendiri, Car Free Day ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 30 Mei, di mana Car Free Day yang ada di kota Surakarta diselenggarakan dengan menutup ruas jalan Slamet Riyadi dari perempatan Purwosari hingga Bundaran Geladak, yang memakan jalan sepanjang kurang lebih 3,7 km. Car Free Day yang ada di kota Surakarta rutin diselenggarakan setiap minggunya dimulai dari jam 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Akan tetapi, karena adanya pandemi, Car Free Day harus ditiadakan selama 2 tahun penuh hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Mei 2022, Car Free Day di kota Surakarta kembali dibuka dengan beberapa perubahan. Di antaranya mengatur mengenai zona PKL atau pedagang kaki lima yang biasa berada di sepanjang ruas jalan Slamet Riyadi, yang kini dikhususkan agar menempati beberapa area yang telah disediakan, seperti halaman kantor Dinas Sosial Solo, Dinas Tenaga Kerja, dan Geraha Wisata Niaga, kemudian halaman Galabo, area Benteng Vestenberg, serta halaman Balai Kota. Masyarakat terlihat cukup antusias terhadap kegiatan ini, dilihat dari ramainya orang-orang yang memadati setiap ruas jalan yang ada, di mana kita dapat melihat begitu banyak orang dari berbagai rentang usia, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari berolahraga, sekedar jalan-jalan, bermain, mengobrol, dan banyak hal lain yang biasa dilakukan saat Car Free Day ini berlangsung. Car Free Day kini tidak diilhami sebagaimana pada awal kemunculannya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, akan tetapi menjadi sebuah ruang baru di mana masyarakat dapat memanfaatkannya. Ada beberapa partisipan dalam kegiatan Car Free Day ini yang kemudian saya ingin ketahui seputar makna Car Free Day bagi mereka. Namun terlebih dahulu saya menanyakan mengenai beberapa hal terkait Car Free Day. Yang pertama, mengenai tujuan ataupun alasan dan seberapa sering mereka berpartisipasi dalam kegiatan ini. Olahraga sih. Traffic marketnya di sini banyak, apalagi buat kita dari bagian marketing ya. Terus ini sih
kalau kayak gini kan sifatnya kan general, nggak terpaut suatu usia gitu kan nggak Mas. Jadi semua usia kan bisa, kalau mau cek gula darah, asam urat, kolesterol bisa. Ya jalan-jalan aja, cari suasana. Suasana Ya, baru ya. yang baru. Kan lama nggak dibuka juga. Iya, Gitu. betul. Jadi ya cari hiburan aja buat anak-anak juga. Ya kita cari keramaian Mas. Kenapa milih di sini? Sini soalnya pusatnya CFD ya, di depan THR Siwedari ini pusatnya CFD. Jadi semisal tempat di CFD lain itu mungkin jam 9 sudah selesai, kita di sini bisa sampai jam 10, jam setengah 11. Oh iya. Jadi lebih lama jualannya enak di sini. Jarang sih. Jarang. Oke. Ada mungkin sebulan sekali, 2 kali, bulan sekali itu pun jarang. Cuman setelah pandemi udah agak turun ini, kita mulai mobilitas lagi kemana-mana. 2 minggu sekali, soalnya kan kalau seminggu sekali rumahnya Karanganyar, jadi nggak nyempet waktunya. agak jauh ya. Kalau tertariknya sendiri udah 7 tahun lebih. Kita 7 tahunan. Keberagaman partisipan dalam kegiatan ini tentu memiliki tujuan yang berbeda juga. Terlihat dari keempat kelompok partisipan yang mewakili pengunjung, keluarga, institusi, dan pedagang, di mana dari perbedaan tersebut juga berimplikasi pada frekuensi mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pedagang maupun institusi yang mengambil bagian dalam kegiatan ini secara rutin menghadiri Car Free Day. Berbeda dengan pengunjung maupun keluarga yang tidak secara rutin menghadiri Car Free Day dengan berbagai alasan. Vakumnya Car Free Day akibat pandemi ini lalu kemudian hadir kembali di tengah-tengah masyarakat. Tentu ada sebuah perubahan yang mungkin dirasakan oleh para partisipan acara tersebut. Selain itu, dari kegiatan yang telah lama berlangsung ini, tentu ada sebuah harapan yang diidamkan setiap partisipannya, yang kemudian kedua hal ini yang saya tanyakan kepada mereka. Ya mungkin kayak stand-standnya itu lebih sepi aja sih. Kalau kan sambil jalan gitu kan banyak. Sekarang mungkin agak sepi ya, mungkin kayak penyesuaian gitu lah Mas. Maksudnya kan habis pandemi baru mulai 2 kali atau 3 kali nih ya. Ya itu mungkin. Ya bedanya paling gitu, tapi kalau jumlah orangnya sih kayaknya sama aja sih. Bahkan mungkin ini lebih ramai kalau menurut saya. Kalau perbedaannya cuma dari mobilitas tim marketingnya sih Mas, sama traffic pasien rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit pasti beda. Oke. Gitu. Hiburannya belum terlalu banyak mungkin, pemakaian protokol kesehatan juga masih terlalu ketat mungkin. Oh iya. Kalau boleh tahu emang biasanya ada hiburan apa aja waktu sebelum pandemi? Sebelumnya ya yang pasti ada kayak live musik atau senam aerobik kayak gitu, biasanya ada setiap itu loh Mas, setiap ada tempatnya lah pokoknya. Kalau perbedaannya ya hampir nggak ada sih Mas, sama aja. Nggak ada ya? Cuman alhamdulillah begitu buka pertama kali tanggal 15 Juni langsung ramai sekali. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi langsung normal gitu. Bisa diteruskan sih, soalnya kan banyak aspek yang positifnya ya, kayak ya pertama terkait sosialnya, maksudnya gimana kita interaksi gitu-gitu, kemudian kayak utamanya sih terkait UMKM gitu-gitu juga sangat terbantu gitu loh, karena kan pandemi kemarin efeknya lumayan banget. Nah dengan itu kan lebih banyak istilahnya peluang untuk mereka dapat mata pencaharian lain lah, jadi biar istilahnya bisa mengembalikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Ya kalau ini sih mungkin lebih ini lagi ya mungkin lebih ditertibin lagi ya Mas ya, kayak dilihat di sini tempat sampahnya kurang, tempat sampahnya kurang, kayak ini sih ya, kalau perhatian saya cuma tempat sampahnya aja yang kurang gitu sih, kalau selebihnya bagus semua. Ya semoga bisa lebih menambahkan hiburan-hiburan dari masyarakat Solo ya, kan banyak ya kreativitas anak-anak Solo di sini, banyak bisa dimunculkan di sini gitu. Harapannya ya semoga CFD ini semakin ramai, semakin berkah, dan juga keamanannya juga ditambah, soalnya banyak sekali ya di sini Mas, copet itu masih ada. Perubahan-perubahan yang dialami partisipan Car Free Day ini beragam. Dari beberapa pengunjung yang diwawancarai, mereka merasa ada kekurangan daripada Car Free Day yang ada sebelumnya. Adanya perubahan mengenai stand, hiburan, dan kegiatan-kegiatan partisipan lain yang biasa meramaikan kegiatan Car Free Day ini. Kemudian juga para partisipan menyoroti mengenai intensitas pengunjung yang ada.
Beberapa di antaranya mengatakan ada yang berkurang, namun di sisi lain ada yang mengatakan tidak ada perubahan, bahkan dinilai lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Adapun harapan dari para partisipan ini juga beragam mengenai kegiatan Car Free Day ini, di mana harapan-harapan mereka didasari atas apa yang mereka perhatikan selama melaksanakan kegiatan ini. Dari pengunjung mengatakan bahwa kegiatan ini perlu diteruskan karena memiliki potensi ekonomi yang dapat membantu memperbaiki kondisi pasca pandemi selama 2 tahun terakhir. Kemudian, ada juga yang menyoroti fasilitas yang ada, seperti ketersediaan tempat sampah yang masih minim untuk mengakomodasi jumlah partisipan yang begitu banyak. Selanjutnya mengenai elemen yang ada, di mana salah satu partisipan menginginkan hiburan yang lebih karena dirasa kota Surakarta memiliki banyak potensi yang bisa ditampilkan, karena Car Free Day itu sendiri bisa menjadi wadah untuk menunjukkan eksistensi mereka. Terakhir mengenai keamanan yang ada, karena ternyata masih ada tindak kriminal berupa pencopetan yang terjadi di sana. Perbedaan sudut pandang serta tujuan dari setiap partisipan Car Free Day ini tentu melahirkan perbedaan pada pemaknaan yang mereka ilhami selama berkegiatan dalam acara ini. Apakah memaknai kegiatan ini sebagai awal kehadirannya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, atau malah yang lainnya? Jelas ya dari segi ekonomi ada manfaatnya lah, kayak ya buat dagang-dagang UMKM kaki lima gitu kan, dengan adanya CFD kan kayak mengembalikan sebagian sumber pendapatan mereka. Terus kayak apa, tadi saya juga lihat kayak semacam komunitas-komunitas yang istilahnya memperkenalkan diri atau mungkin kayak menampilkan kegiatan mereka, itu ini juga jadi salah satu kayak pengenalan gitulah aktivitas-aktivitas sosial lain lewat CFD ini. Ya tempat refreshing aja sih mas. Refreshing aja. Refreshing aja sih. Sebenarnya ya apa ya, untuk main sama keluarga aja sih. Soalnya kan weekend juga, ini kesempatan buat kumpul sama keluarga juga, ngajak jalan-jalan anak-anak juga. Hari tanpa kebisingan, tanpa apa itu asap dan polusi ya. Oh iya. Kita memang dikumpulkan di sini dalam rangka senang-senang olahraga, jalan-jalan sama keluarga, sama teman. Memang dasarnya basicnya saya pedagang, jadi senang banget dengan adanya CFD ini. Oh iya. Jadi bisa mengangkat perekonomian. Alhamdulillah. Masyarakat dalam memaknai kegiatan ini ada beragam, dan hanya satu di antara mereka yang menjawab sesuai dengan tujuan awal dari pelaksanaan kegiatan ini. Banyak dari jawaban mereka yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 makna utama bagi masyarakat. Pertama, mengenai Car Free Day sebagai sarana rekreasi, di mana Car Free Day sendiri memang menyediakan berbagai hiburan ataupun kesenangan yang bisa dijadikan pelepas penat bagi para pengunjungnya. Kedua, sebagai potensi ekonomi, terlebih kepada para pelaku ekonomi menengah ke bawah yang sangat terbantu dengan kehadiran kegiatan ini yang mengundang keramaian. Selain daripada itu, harga sewa yang murah memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memulai usahanya. CFD atau Car Free Day adalah kegiatan yang bermaksud mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang kini telah mempunyai makna lain yang cenderung dominan dirasakan oleh setiap partisipan, di mana mereka merasakan kegiatan ini menjadi sebuah sarana rekreasi dan memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Banyak dari mereka yang tidak menyadari maksud dari kegiatan ini pada awalnya, serta perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi pun turut dirasakan oleh para partisipan. Akan tetapi, harapan-harapan mengenai Car Free Day ini dimiliki setiap partisipan guna kemajuan kegiatan ini agar lebih baik lagi.